Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sahabat Sintro, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang maksimal. Sahabat Sintro, kali ini kita akan membahas kisah seorang pahlawan bernama Kiai Haji Syamun. Seorang penembak kapal selam itu bernama Syamun. Dia mendapat Daidanko atau Komandan Batalion Peta wilayah Cilegon hingga Serang, Banten sejak November 1943. Jepang punya alasan memilihnya sebagai Daidanko. Sejurus kemudian, sosok pejuang itu bergelar Brigjen Kiai Haji Syamun, tokoh agama berpengaruh sekaligus tentara yang sangat disegani. Hal ini terbukti pada peristiwa kemunculan kapal selam sekutu pada 30 Juni 1945 itu. Bagaimana perjalanan hidup tokoh yang namanya abadi menjadi jalan protokol di Serang, Banten ini? Mengutip dari laman Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional, Senin 8 November 2021, Brigjen Kiai Haji Syamun pernah menjabat sebagai Bupati Serang pada Januari 1946 hingga Maret 1949. Tanggal kelahiran tokoh nasional ini terdapat 3 versi. Versi pertama, dilahirkan di Citangkil, Cilegon, Banten pada tanggal 15 April 1883. Kemudian, Rojab 1310 Hijriah atau Januari 1893. Sementara versi PB Al-Hairiyah, Ki Syamun dilahirkan pada 5 April 1894. Kiai Haji Syamun wafat di Gunung Cacaban, Anyer, 2 Maret 1949 dan dimakamkan di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Ayahnya bernama Kak Alwian dan ibunya adalah Hajah Siti Hajar binti Kiai Haji Wasid, tokoh Geger Cilegon. Beliau memiliki 5 orang istri, yakni Hajah Nafisah, Hajah Adawiyah, Hajah Hasun, Hajah Faujiah, Hajah Mahdiyah, dan dikaruniai 5 orang anak, antara lain Rahmatullah, Ahmad Fatullah, Abdul Khair Qasid, dan Abdul Karim. Jika ditelusuri rekam jejak perjuangannya, Brigjen Kiai Haji Syamun merupakan kiai atau ulama yang tidak sekedar mengasuh santri yang berada di pondok pesantren, tetapi juga sebagai tentara pejuang yang gagah berani mengusir para penjajah di negeri ini. Perjuangan militer dilakukan dengan bergabungnya Brigjen Kiai Haji Syamun dalam pasukan yang dibentuk Jepang, yakni Pembela Tanah Air atau PETA pada periode 1942
hingga 1945 sebagai Komandan Batalion atau Daidanko. Dalam perkembangannya, Brigjen Kiai Haji Syam'un juga berperan dalam pembentukan pemerintahan. Ia dipercaya menjabat sebagai Bupati Serang pada Januari 1946 hingga Maret 1949. Selama menjadi bupati, beliau konsisten menegaskan bahwa Banten bagian dari negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dicatat bahwa tidak mudah menjadi bupati di era transisi kemerdekaan dari masa penjajahan Belanda ke alam kemerdekaan. Ancaman fisik datang dari berbagai arah. Satu sisi, Belanda masih ingin berkuasa kembali di Indonesia, sedangkan di sisi lain, terdapat gerakan Dewan Rakyat yang gencar melakukan teror anti negara Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Pendidikan baginya menjadi hal yang sangat penting. Itu bisa dilihat dari jejaknya yang tercatat sebagai alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1910 hingga 1915. Lalu kembali lagi ke Mekah sebagai tenaga pengajar di Masjidil Haram, tetapi kemudian memilih kembali ke tanah air pada tahun 1915. Kiai Haji Syam'un yang telah berjasa dalam meyakinkan pemerintah negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno bahwa Banten memberikan dukungan sepenuhnya. Seusai menimba ilmu di mancanegara, ia tiba di tanah air lalu mendirikan pesantren Al-Kutab atau pesantren Citangkil yang berkembang menjadi Madrasah Al-Hairiyah. Kiai Haji Syam'un menjadikan pesantrennya tidak saja agar para santri menguasai ilmu agama, tetapi juga menanamkan jiwa patriotik anti penjajah dan cinta tanah air. Hubbul Watan Minal Iman yang populer di kalangan NU, di mana Brigjen Kiai Haji Syam'un tercatat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Serang pertama kali pada tahun 1927. Ketika Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, Brigjen Kiai Haji Syam'un menjabat sebagai Panglima TKR Divisi 1 pada Oktober 1945 hingga Mei 1946. Ia berperan penting dalam menumpas gerakan Dewan Rakyat pada Oktober 1945 hingga Januari 1946. Gerakan Dewan Rakyat yang dipimpin C. Mamata atau Muhammad Mansur, tokoh yang pada tahun 1926 pernah menjadi sekretaris PKI Cabang Anyar. Pada 28 Oktober 1945, tokoh komunis itu menangkap Bupati Serang Hilman Jayadiningrat dan memenjarakannya, menyerbu detasmen polisi Serang, dan merebut jawatan-jawatan vital seperti jawatan pos, telepon, dan listrik. Pada 30 Oktober 1945, Brigjen Kiai Haji Syam'un menyatakan seluruh Keresidenan Banten siap mempertahankan kedaulatan Republik. Rakyat Banten hanya mengakui
Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara Indonesia yang merdeka. Ia dikenal sebagai bagian dari jaringan ulama Nusantara yang menumbuhkan bibit nasionalisme. Jaringan ulama Nusantara pada masa kolonial Belanda tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis para ulama bagian Timur Tengah dengan tokoh karismatik sepanjang masa, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama berpengaruh. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.